Pak Bob. Pak Leo, Apa kabar, Pak? apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat-sehat Pak Leo ya? gimana, Pak? Sehat-sehat juga, Pak. Ini mobil listrik, Pak? Iya, Pak. Ini yang kita lihat-lihat, ini mobil listrik dari salah satu produk Wuling ya. Oke. Ini yang untuk ini katanya mau masuk di Indonesia ini. Kita Dari tunggu ini. tampilan luar tidak terlalu banyak berbeda ya dengan mobil-mobil lain ya? Betul, betul sekali. Kan dalamnya saja. Oke. Karena motornya, fungsi-fungsinya semua hampir sama. Kalau mobil ini kemudian diisi listrik, Pak, Ya. itu kan menjadi pertanyaan juga. Kalau kita BBM, kita datang ke pom bensin, SPBU, Ya. itu kita isi di situ. Mobil listrik ini isinya di mana, Pak? Isinya di mana saja bisa. Ada mana punya saja? listrik, termasuk di rumah seperti Oh. ini. Ini adalah contoh untuk ngisi di rumah. Ini yang namanya SPKLU itu? Ini sebenarnya home charging. Oh, home charging. Jadi bukan untuk kepentingan umum, tetapi untuk di rumah-rumah. Oke. Jadi langsung bisa dicolok aja, gini, langsung di sini aja. Oh, jadi ini bukannya di tempat umum, tapi Bukan. di rumah juga Di bisa? rumah. Tapi boleh juga ada orang yang menyediakan, misalnya di apartemen, Iya. tempat parkir umum, Iya. dia mau menyediakan banyak seperti ini, it's not, why not? Oke. Sangat mudah sekali. Sangat mudah. Pak, tapi pertanyaannya begini, kan selalu dibilang mobil listrik ini selain bersih, adalah efisien. Betul. Gambarannya bagaimana, Pak Bob? Kalau misalnya untuk mobil yang seukuran inilah, Yap. itu antara mobil BBM fosil Yap. dengan listrik, berapa biaya untuk berjalannya, Pak? Ya. Jadi kalau ukuran bensin itu biasanya kan liter ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau listrik itu ukurannya kWh. Kilowatt hour? Kilowatt hour. Oke. Jadi kilowatt hour itu kita 1 kilowatt hour itu kalau kendaraan yang umum biasa yang sedan ya itu Iya. itu sekitaran 10 kilo. Oke. Sama dengan 1 liter bensin 10 kilo. Nah, kita lihat penghematannya di mana. Iya. Kalau 1 liter katakanlah kita menggunakan Pertalite atau di atas Pertalite dari 9.000 lah ya. Iya. 9.000 1 liter Iya. untuk 10 kilo. Tapi kalau kendaraan listrik ini 1 kWh itu ukurannya energinya itu 1 kWh itu 10 kilo. Oh. Jadi kalau 1 kWh itu harganya kalau untuk tarif tegangan rendah itu 1.444. Katakanlah 1.500 lah ya. lah. Oke. 1.500 dibandingkan dengan 9.000 itu hanya 1/6 kalinya, Mas. Oke. 1/6 kalinya. Itu sangat hemat sekali Itu biaya untuk memakainya ya, Memakainya. untuk berjalannya. perjalanannya. Tapi kan biaya harga jual mobilnya sendiri, Pak Bob. Nah, ini memang menjadi tantangan. Harga jualnya memang di atas, tetapi kalau kita perhatikan dengan teknologi yang baru dan baterai ada di Indonesia, kemudian kan komponen baterai itu sepertiganya dari mobil, Mas, Betul. rata-rata sampai 40%. Iya. Jadi kalau baterainya itu bisa kita downkan lagi harganya, tentu saja harga mobil lebih murah lagi. Nah, contoh terbaru ini seperti mobil ini, yang rencananya kan kalau di Cina katanya harganya sekitar 60 juta, mungkin di Indonesia sekitar 150 juta ya, setelah import duty. Iya. Nah, ini juga sangat, saya kira untuk LGCC lebih bagus kita langsung mobil listrik ini saja. Oke, Pak, kalau bicara mobil listrik kan ada yang masih hybrid, Pak. Betul. Ada separuh BBM fosil, separuh listrik. Siap. Tapi ada juga yang full. Full. Kalau ke depan itu kita melihatnya akan seperti apa di Indonesia, Pak? Kalau di Indonesia bagusnya full, Pak. Full. Mengapa full? Pertama itu kalau kita full, jadi efisiensinya itu terasa. Kemudian efek emisinya, Mas. Ya. Kalau dia hybrid kan masih ada emisi dia. Masih ada karbon Yang dikeluarkan. terbuang, Tapi iya. kalau misalnya dia full baterai, itu kan non emisi. Iya. Itu yang paling. Yang kedua kalau kita merasakan penghematannya, tentu saja kan kalau lebih tadi saya bandingkan 1/6 kali. Oke. Kalau kita total 1/6 kali, tentu saja lebih Iya. banyak juga penghematannya. Iya. Nah, keuntungan lain kalau kita punya langsung full, Mas, Iya. itu sistem di dalam itu kan sangat simple ya. Simple. Artinya biaya pemeliharaan kendaraan itu murah juga. Oh. Tidak banyak komponen ICE kan ada berapa banyak komponen yang harus Iya, pembakaran. iya. Ini tidak perlu lagi, hanya sedikit saja sehingga mudah kita untuk sekali lagi memeliharanya. Iya, karena sistemnya full listrik ya. Full listrik. Jadi memang PLN melihatnya lebih bagus kalau kemudian kita langsung full listrik itu. Full listrik, langsung full listrik. Tapi Pak, pertanyaannya begini, kan banyak awam berpikir zaman dulu ya, ketika kita pakai listrik banyak di malam hari, tagihannya itu lebih banyak. Kalau kita pakai mobil listrik ini, Pak, itu akan meningkatkan tagihan listrik kita tidak? Secara umum karena volume yang besar ya akan meningkatkan. Tetapi kalau kita bandingkan kan kita ada pengeluaran untuk BBM. Ya. Tapi
sampai ada pengeluaran untuk listrik. Iya. Kalau pengeluaran untuk listrik dibandingkan untuk BBM kita jauh sekali kan, hanya 1/6 kali. Itu pertama. Yang kedua, kita PLN juga memberikan diskon, Mas. Oke. Diskon untuk pemakaian kalau cas di atas jam 10 sampai jam 5 pagi. Itu diskonnya sampai 30%. Nah, itu harganya menjadi 1.100 lah. Itu Iya. lebih murah lagi. Iya. Nah, yang berikutnya adalah keuntungan kita kalau dia ngecas itu slow itu adalah kan kalau malam kita tinggalkan di rumah daripada nganggur kita cas saja. Oh. Kemudian kita bisa pakai jalan. Oke. Gitu. Itu kira-kira keuntungan kalau itu. Nah, berikutnya yang harus kita perhatikan juga Iya. kalau terkait dengan digunakan di rumah, tentu saja apakah listrik di rumah cukup, jangan jeglak-jeglek atau turun-turun Dayanya itu. dayanya ya. Iya, iya. Nah, kita juga sudah menyediakan Mas satu paket. Kalau mereka ada mobil listrik kita kasih diskon. Oh. Yang tambah daya yang dulunya sampai maksimum 4.500.000 Iya. itu hanya 150.000 Untuk berapa dayanya, Pak? sampai 11.000. Oke. 11.000 untuk daya yang satu pasa atau sekali menggunakan seperti ini. Iya, iya. Tapi kalau ada yang besar mau 3 pasa memang Iya. 450.000. Pak Bob, pertanyaan berikutnya kan begini Pak, kalau kita kehabisan bensin, Betul. maka kemanapun kita bergerak, kita cari pom bensin Pak. Ya. Ada aplikasi yang bisa menunjukkan malah. Nah kalau mobil listrik ini di tengah jalan misalnya mati gitu Pak, habis listriknya, bagaimana Pak? Jadi ada dua, kita punya juga namanya SPKLU. Itu stasiun pengisian kendaraan untuk listrik untuk umum ya. Oke. Itu tidak perlu di suatu tempat, siapapun bisa melakukan itu. Karena hanya sederhana aja, ada tempat charging seperti ini, luasannya nggak besar, 50 meter kali 50, kemudian kalau mau 2 berarti 1 meter. Kemudian berikutnya tempat untuk parkir, tempat ngecasnya Oke. sudah ada. Iya. Dan tidak perlu ada penampungan. Kenapa penampungan? Kalau BBM kan ada Iya. penampungan, Iya. ada tempat ini. Kita kan penampungannya di jaringan. Oh. Di jaringan itu. Nah, Oke. untuk kedua kita ada pastikan karena ini sifat listrik kan ada mobile juga. Iya. Mungkin kita perlu baterai. Pertama ada baterai pengganti, Mas. Oh. Namanya baterai swapping. Oke. Nanti kalau misalnya sudah banyak dan saya yakin itu ada timbul bisnis baru. Iya. Jadi kalau mereka ingin swapping, tinggal calling aja. Ada orang datang nanti langsung ganti Baik. jalan. Atau Oke. yang kedua ada charging bergerak. Iya. Itu akan ada pasti Iya. bisnis seperti itu. Iya. Nanti kalau jalan mogok tinggal telepon misalnya teleponnya Baik. 123. Nah, kita juga di PLN ini sudah mengembangkan apa yang dinamakan PLN Mobile. Oke. Di dalamnya itu ada aplikasi Charge In. Nah, itu mengetahui posisi SPKLU di mana. Kemudian di dalam rumah itu kita cek Iya. itu di mana. Kemudian sekaligus kalau kita mau beli mobil listrik langsung sampai dipasang pun menjadi Oke. satu paket. Jadi full service ya? Full service. Baik. Jadi untuk customer experience. Jadi memang mobil listrik ini mobil masa depan Iya, kita mobil ya? masa depan. Pak Bob, kita lihat lagi mobil-mobil iya. kita lain Pak. Oke. Mari Pak, kita lihat Pak. Tidak terbayang pameran otomotif tahun ini bisa kembali digelar. Padahal kalau kita ingat tahun lalu ketika pandemi sudah mulai, penjualan kendaraan di Indonesia terjun bebas. Dan apakah itu berarti pemerintah sudah bisa untuk tidak melonggarkan PPNBM? Bagaimana kondisi industri otomotif pada tahun ini? Kita akan berbincang bersama Ketua Umum Gaikindo. Pak Nangoy, selamat pagi. Bang Leonard Samosir, apa Sehat-sehat, kabar? Pak? Alhamdulillah. Kalau sehat. kita melihat ini luar biasa Pak, pameran Gias akhirnya bisa diselenggarakan. Bisa diselenggarakan, betul. Sebetulnya apa nilai penting Pak dari pameran Gias ini? Kalau kita lihat tahun lalu kena pandemi, penjualan kendaraan terjun bebas Pak. Apakah ini kemudian sudah bisa memulihkan lagi kondisi penjualan kendaraan otomotif di Indonesia Pak namanya? Gini, tujuan utama dari adanya pameran Gias ini adalah untuk menunjukkan kepada publik Indonesia yang menyatakan bahwa yang namanya industri otomotif itu terus tumbuh. Jadi contohnya setelah tahun 2019 di bulan Agustus, kemudian tahun 2020 nggak ada, 21 pun mundur-mundur terus, akhirnya kita adakan. Oke. Nah ini tapi dalam kesempatan ini ada sekian puluh kendaraan yang di launching. Ada 21 kendaraan listrik yang direintroduce lagi. Jadi Yeah. itu menunjukkan seperti apa geliat industri otomotif, tapi geliatnya itu tidak nampak di masyarakat. Nah dengan adanya ini maka masyarakat, pecinta mobil maupun industriawan dan segala macam bisa Yeah. melihat bahwa industri otomotif masih terus tumbuh dan berkembang. Target penyelenggaraan berarti apa Pak? Apakah target unit penjualannya terjual Bukan. berapa atau apa sebetulnya? Jadi target kami adalah untuk menunjukkan
seperti apa kemajuan industri otomotif Indonesia. Baik dari sisi teknologi, dan kami juga menjelaskan kepada masyarakat kira-kira tren kedepannya seperti apa. Oke. Teknologi-teknologinya. Seandainya ada penjualan dalam bentuk rupiah maupun unit, itu merupakan efek samping yang cukup baik buat kita. Tapi tidak ada target ke sana. Tahun ini kita masih sangat dibantu Pak oleh pemerintah. PPNBM dinolkan ya Pak Nangoi. Betul. Itu sangat membantu tentunya penjualan. Betul. Tapi apakah itu akan terus diandalkan oleh industri Pak? Gini, bantuan tersebut kita mengapresiasi luar biasa. Kalau Anda lihat semuanya itu, terlihat yang tulisan yang namanya pylon-pylon ini PPM BMDTP, itu menunjukkan bahwa kendaraan-kendaraan ini adalah yang disupport oleh pemerintah. PPM BM-nya dibuat menjadi 0%. 0%. Dan itu akan berlanjut sampai dengan Desember tahun ini. Oke. Nah, ini kita mengapresiasi langkah-langkah pemerintah. Tapi tentunya industri otomotif juga harus cukup dewasa untuk tidak selalu mengandalkan support dari pemerintah. Memang kalau seandainya ini diimplement lagi PPMBM, penjualan pasti akan turun. Tapi kami berharap bahwa itu hanya sesaat dan kemudian akan membaik lagi ke depan. Kalau yang namanya COVID itu masih terus berjalan, masih ada pandemi sehingga ekonomi belum normal, saya rasa mungkin masih diperlukan juga sesuatu vitamin-vitamin tambahan supaya industri otomotif tetap bisa tumbuh. Tapi kalau seandainya mendadak semuanya menjadi baik di tahun depan, ya mungkin kami harus berusaha sendiri untuk membuat industri otomotif bisa berdiri di kaki sendirilah.